Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Febriski Sampali, NIM P101200071. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Pada saat ini saya akan sedikit memaparkan materi-materi tentang kajian lingkungan hidup dan pemukiman. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang kawasan konservasi. Kriteria dalam memilih calon lokasi konservasi: kriteria ekologi, kriteria sosial, kriteria ekonomi, kriteria regional, dan kriteria pragmatik. Selanjutnya, penetapan kawasan konservasi. Yang pertama, fungsi penetapan kawasan konservasi, yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Selanjutnya, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Selanjutnya, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selanjutnya, tahapan perencanaan kawasan konservasi, yaitu identifikasi isu, pengumpulan data dan pengelolaan data, penyusunan profil kawasan konservasi, penyusunan rencana strategi calon kawasan konservasi, penyusunan rencana zonalisasi calon kawasan konservasi, penyusunan rencana pengelolaan calon kawasan konservasi, dan yang terakhir, penyusunan rencana aksi calon kawasan konservasi. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang kedua tentang kawasan lindung. Yang pertama, pengelolaan kawasan lindung, yaitu rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Selanjutnya, tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan lindung. Yang pertama, tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah: yang pertama, mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah air, iklim, tumbuhan, dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Yang kedua, mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Selanjutnya, pembagian kawasan lindung. Dilihat dari fungsinya, pemerintah membagi kawasan lindung menjadi 4 bagian. Jenis kawasan lindung, yaitu yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya. Kedua, kawasan perlindungan setempat. Ketiga, kawasan soka alam dan cagar budaya. Keempat, kawasan rawan bencana alam. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perilaku, disiplin, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selanjutnya, sumber daya alam, yaitu segala unsur lingkungan, biotik maupun abiotik, yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya, klasifikasi SDA berdasarkan sifatnya. Yang pertama, tidak dapat diperbarui, yaitu tembaga, besi, emas, batu bara, dan lainnya. Yang kedua, dapat diperbarui, seperti hutan, hewan, air, dan lainnya. Selanjutnya, prinsip ekosistem, yaitu adanya keanekaragaman, adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan, adanya keteraturan dan keseimbangan yang dinamis, adanya harmonisasi dan stabilitas, adanya manfaat dan produktivitas. Selanjutnya, prinsip pengelolaan lingkungan, yaitu adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penularan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem. Pertama, aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem, yaitu kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan, pengawasan dan pengendalian, penegakan hukum lindungan. Selanjutnya, komponen lindungan terdiri atas fisik kimia, yaitu air, tanah, dan lainnya. Kemudian biologi, yaitu flora, fauna, serta mikroba. Kemudian sosbud, yaitu soksek dan sosbud. Kemudian Kesling-mas, yaitu kesling dan kemas. Selanjutnya, pembangunan, yaitu proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera, lahir dan batin. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan, yaitu proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang, agar hidupnya sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin dan terjaga kualitasnya. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang keempat, yaitu dampak pembangunan. Dampak pembangunan yaitu perubahan iklim, pencemaran, disaster atau bencana, selanjutnya konflik sosial. Oke, kita akan membahas perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yaitu perubahan pola curah hujan, peningkatan muka air laut, kepunahan spesies, suhu tinggi, es kutub menyusut. Selanjutnya pencemaran. Dampak pencemaran yaitu dampak bagi kesehatan, dampak bagi ekosistem, dampak pada pertanian. Selanjutnya disaster atau bencana. Dampak disaster atau bencana yaitu dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap infrastruktur, dampak terhadap kehidupan, dan dampak terhadap perekonomian. Selanjutnya konflik sosial. Dampak konflik sosial yaitu keretakan hubungan antar kelompok, perubahan kepribadian pada individu-individu, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa, terjadinya dominasi dan penaklukan. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan yang kelima, yaitu pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama aspek gaya hidup seperti miras, rokok, narkoba, makanan berlemak, dan lain sebagainya. Selanjutnya bahan toksik seperti mikroorganisme, patogen, logam, dan lainnya. Kemudian bahaya fisik yaitu kebisingan, sinar ultraviolet, dan debu. Kemudian keadaan lainnya seperti kondisi tropis, adat kebiasaan yang tidak sejalan dengan konsep kesehatan, dan lain. Selanjutnya tingkatan perhatian terhadap kesehatan lingkungan. Yang pertama, bare survival, yaitu pengendalian wabah utama dan pengendalian minimal sanitasi makanan dan minuman. Yang kedua, control of disease and injury, yaitu pengendalian penyakit, endemis, gizi, dan luka. Selanjutnya, efficient performance, yaitu diet yang bagus, pemeliharaan lingkungan. Kemudian comfort, kepuasan lingkungan, estetika, dan kenyamanan hidup. Kemudian human survival, yaitu kelangsungan hidup spesies manusia. Oke, selanjutnya sumber perubahan lingkungan, yaitu yang pertama aktivitas manusia, terutama pada pembangunan industri, transportasi, dan pemukiman menghasilkan limbah yang menurunkan kualitas lingkungan. Selanjutnya aktivitas alam, letusan gunung berapi, banjir, badai, gempa bumi, dan lainnya. Kemudian komponen lingkungan bertindak sebagai media atau perantara terjadinya penyakit di masyarakat. Oke, selanjutnya tentang ekosistem. Ekosistem adalah tatanan segenap komponen lingkungan yang merupakan kesatuan yang utuh, menyeluruh, yang saling berinteraksi, membentuk keseimbangan yang stabil dan dinamis. Keseimbangan ekosistem yang stabil namun dinamis ini dapat rusak apabila terjadi pencemaran lingkungan yang berlebihan, baik oleh aktivitas manusia ataupun para wisata. Selanjutnya lingkungan dan penyakit. Pengertian kesehatan lingkungan. Definisinya yaitu casing merupakan mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik, kesehatan, ataupun kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, ruang lingkup kesehatan lingkungan. Yang pertama, penyediaan air, pengelolaan limbah, sanitasi makanan, sanitasi pemukiman, dan tempat-tempat umum, pencemaran lingkungan, pengendalian vektor yaitu bintang pengganggu dan roden atau tikus, kemudian keselamatan dan kesehatan. Oke guys, sekian hasil pemaparan dari saya. Thank you, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dah.